Hmm. Ya, baik. Bapak siapa, Maaf? Pak Yegi, Uma. Pak Egi. Baik. Sudah siap? Tapi sebelum sudah siap, disiapkan dulu aja ya untuk kelompok tiga. Siap, Uma. Sebelum ya kelompok tiga tampil, kemarin masih ada PR nih kelompok satu. Jenis-jenis matriks kalau nggak salah ya. Boleh? Ada yang mau menerangkan? Saya Bu. Pak Budi, Ya, silakan boleh, Pak saya Budi. Bu. Oh, Pak Budi, kemarin kan minta Pak Budi ini Mm-mm. eh, apa melis ya. Pak Budi ini ya berubah di muda Pak Budi. Iya, rambutnya dipotong ya. Iya, Ya, Bu. mm-mm. Gimana tuh Silakan. yang listnya kemarin? Ya, Pak, saya nggak hafal juga ya, Bu, nama-nama ini apa teman-teman di sini. Paling nanti Mm, ketika teman-teman ngumpulin apa namanya PPT-nya atau makalahnya di grup, paling baru saya update di itunya, di apa list kelompoknya, Bu. Gitu paling, Bu. Atau boleh juga sih sebenarnya, Uma kan butuh cepet ya karena mau dimasukkan ke dalam LDND tuh di situ kan ya. Mm-mm. Mm. Jadi atau boleh nanti Pak Budi list aja, misalkan kan kelompok satu sudah ketahuan tuh, kelompok dua nama-namanya kan Oke, ya kan otomatis kan ada nomor HP nih, minta ya, dinamain gitu ya, oke siap Bu. biar mereka sendiri aja yang namain gitu ya. Siap, Buat Bapak Ibu, iya buat Bapak Ibu, saya mohon apa namanya kerjasamanya untuk mengisi list kelompok ya, dan Uma butuh secepatnya ya nama-nama kelompok yang akan tampil dari kelompok 1 sampai 14 ya. Nanti koordinasikan sama Pak Budi kalau misalkan sudah ada yang semuanya sudah apa namanya koordinasi ini satu kelompok tersebut langsung aja setorkan ke Pak Budi langsung ya. siap, Uma. Baik. Siapa Pak Budi nih? Pak Budi atau Siap. siapa nih? Ya saya Bu, benar Bu. Pak Budi aja. Enggak, Pak Budi Ya, aja yang apa? ya, yang presentasi saya yang ngerjain udah biar cepat Ya. aja Bu. Ya nggak apa-apa. Masih panjang kan perjalanan nggak apa-apa. Silakan. Oke, izin ya Bu. Hmm. Ya, Bapak Ibu izin menjelaskan jenis-jenis matriks dalam mata pelajaran aljabar linear ini di sistem persamaan linear. Yang pertama ada ma- matriks baris. Jadi dia berbentuknya ke horizontal ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih, ada matriks P, dia barisnya satu, terus ada matriks Q juga barisnya satu, R juga ada barisnya satu. Nah ini kita sebut matriks yang memiliki satu baris. Jadi ini jenis matriks baris namanya. Kemudian yang kedua ada jenis matriks kolom. Kalau kolom itu berbentuknya vertikal, ini ada matriks P, ada matriks Q, dan matriks R, semua sama memiliki kolom, satu kolom. Nah, ini tadi yang saya sebutkan matriksnya hanya memiliki satu kolom, maka disebutkan matriks kolom. Nah, di antara tadi matriks baris dan matriks kolom, beberapa membentuk matriks persegi. Matriks persegi itu apa sih? Matriks yang baris dan kolomnya tadi, dia tuh jumlah banyaknya sama. Misalnya contohnya apa? Misalnya contohnya matriks A ini, itu kalau Bapak Ibu perhatikan ada baris satu, baris dua, dan kolomnya juga ada kolom satu dan kolom dua. Nah, ini disebut matriks persegi yang memiliki baris dan kolomnya eh, sama. Nah, di istilah matriks itu nanti kita akan mengenal ukuran-ukuran. Dalam 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 matematika disebutnya ordo. Cirinya apa itu? Ordo itu yang pertama ini disebut baris. Itu jadi ada berapa baris, terus yang keduanya ini disebut kolom. Ada berapa kolom. Jadi kalau 2 kali 2 berarti
barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Seperti itu. Kemudian setelah tadi matriks persegi, ada matriks diagonal turunannya, yaitu matriks persegi yang yang semua elemennya itu bukan pada pada apa? Yang semua elemen yang bukan pada diagonalnya itu bernilai 0. Jadi D1 sampai Dn ini itu nilainya bukan 0. Nah, ketika dia membentuk seperti itu, kita mengenalnya namanya matriks diagonal. Tapi dia tetap masih matriks persegi. Kemudian ada ada nilainya yang berbentuk diagonal, maka disebut matriks diagonal. Contohnya apa nih? Matriks D ini ada 1, 5, 1. Dia membentuk matriks namanya matriks diagonal. Kemudian setelah matriks diagonal ada turunannya lagi, matriks skalar. Skalar. Contohnya ini matriks A, itu diagonal utamanya itu bernilai 3. Jadi sama. Jadi ketika diagonal utamanya bernilai sama, itu dikenal lagi namanya matriks skalar. Kemudian setelah matriks skalar ada matriks turunan lagi, matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya tadi bernilai 1. Saya tadi kita lihat nih yang contoh ketiganya nih. Jadi kalau diagonal utamanya itu nilainya 1, itu diidentifikasinya matriks identitas. Kenapa sih dia dikatakan matriks identitas? Kalau boleh kita pakaikan analogi itu misalnya seperti ini. Perkalian ya. 2 kali 1 sama dengan 2. 3 kali 1 sama dengan 3. 4 kali 1 sama dengan 4. Bilangan yang dikali 1 ini kembali lagi kepada bilangan awalnya, bilangan identitasnya. Makanya apa namanya, bilangan yang di angka 1 ini disebut identitas. Itu kalau analogi di perkalian. Begitu juga dengan matriks. Nanti ketika di perkalian dengan 1, dia akan bilangan itu matriks itu sendiri gitu. Kemudian setelah ada matriks di identitas atau matriks tadi skalar, itu kita mengenal ada matriks segitiga atas, di mana contohnya nih matriks persegi A ini dikatakan segitiga atas jika apa namanya, nilai-nilainya itu membentuk segitiga siku di bagian atas, jadi bawahnya 00 gitu. Kalau di atasnya tidak 0, maka dia akan membentuk segitiga atas. Nah, dikenal dengan matriks jenis segitiga atas. Kemudian juga ada matriks segitiga bawah, yaitu jadi tinggal kebalikannya. Ini 3, 315, 266, 2655, dan 2371. Nah, ini. Nah, ini adalah matriks yang membentuk dari diagonal utamanya ke bawah itu tidak bernilai 0, sedangkan nilai 0-nya di atas. Itu disebut matriks segitiga bawah. Kemudian ada matriks transpose. Matriks transpose itu apa sih? Akan lebih dinya kita coba putar videonya ya. Sebentar aja. Cara mencari transpose. Suaranya kedengeran nggak ya? Nggak ya? Kedengeran, Mas. Kedengeran, Mas. Kedengeran, Pak. Oke. Matriks 3 kali 3. Transpose matriks adalah merubah elemen baris menjadi elemen kolom. Maka akan jadi seperti ini. Selesai. Selamat mencoba. Cara mencari transpose. Itu tadi matriks transpose, jadi dia merubah baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu.
Kemudian jenis matriks selanjutnya itu ada matriks simetri. Jadi matriks simetri itu adalah matriks A yang ditranspos itu sama dengan matriks A. Mungkin lebih jelasnya coba saya lihatkan videonya. Oke, kita awali dari pengertiannya dulu. Matriks simetris adalah matriks persegi yang memenuhi A sama dengan A transpos. Jadi di matrik A harus sama dengan A transpos. Kalau ini berlaku, matrik tersebut disebut sebagai matrik simetris. Contoh, kita punya matrik A, ya. Kita akan cek apakah ini termasuk matrik simetris atau bukan. Ya, kita harus menentukan dulu A transposnya. Ternyata A transposnya baris pertama menjadi kolom pertama, 7, negatif 3. Baris kedua menjadi kolom kedua, negatif 3, 5. Ternyata matrik A dengan A transpos itu sama. Sehingga dapat kita simpulkan, karena matrik A sama dengan A transpos, maka matrik A merupakan matrik simetris. Oke, beralih ke contoh yang kedua. Diketahui matrik B, ya. Apakah matrik B ini termasuk matrik simetris? Ya, kita harus tentukan dulu. B transpos. Ternyata, setelah kita ubah menjadi transposnya, diperoleh hasil seperti ini. Dan setelah kita amati, cermati, matrik B sama dengan B transpos. Sehingga dapat kita simpulkan, matrik B merupakan matrik simetris. Oke, mudah-mudahan materi yang di... Ya, itu tadi matriks simetris. Jadi ketika ditranspos dia tuh nilainya sama dengan matriks sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada matriks singular, yaitu di mana matriks determinannya itu hasilnya 0. Seperti apa sih? Saya tunjukkan videonya. Matriks berikut singular atau non singular ya. Oke, kita lihat dulu yuk. Seperti biasa. Nah, jika determinan A sama dengan 0, matriksnya singular ya. Maksudnya matriks A tidak punya inverse ya. Untuk yang merah ya, oke. Kemudian yang biru, determinan A tidak sama dengan 0, berarti matriksnya non singular ya. Oke, itu istilah-istilahnya. Kita kerjain yuk. Nomor 1, kita punya matriksnya 2, 2, min 1, 0 ya. Kita cari dulu determinannya ya. Oke, nah determinannya masih ingat teman-teman ya. Nggak kali silangin nih, 2 dikali 0 ya. Saya manual dulu nih, 2 dikali 0 dikurang. Ya, silangin 2 kali min 1 ya. 2 dengan min 1. Oke, cakep. 2 kali 0 adalah 0. Min kali min adalah plus. 2 kali 1 adalah 2. Ya, 0 tambah 2, 2. Nah, determinannya 2. Wah ya, determinan A sama dengan 0, determinan A tidak sama dengan 0. 2 itu tidak sama dengan 0. Berarti nomor 1 adalah yang biru ya. Yang non singular ya. Oke, cakep. Lanjut nomor 2. Wah ya, kita cari determinannya ya. Silangin nih. 4 kali 1, 4 kali 1 dikurangi. Silangin yang ini, min 5 dikali min 1 ya. Kasih kurung teman-teman ya. Oke. Nah, 4 kali 1, 4. Min kali min plus, plus kali min menjadi min. 5 kali 1, 5 ya. 4 min 5 adalah min 1 ya. Min 1 itu tidak sama dengan 0. Berarti dia matriks non singular. Oke, cakep. Satu lagi. Nah, kita silangin yuk. 3 kali 8. Langsung aja ya. 24 dikurangi. Min 6 dikali min 4. Berarti min kali min plus 6 kali 4, 24 ya determinannya ya. Berarti determinannya 24 min 24. Nah, berarti dia singular ya yang ini ya. Oke, nomor 1, 2, 3. Matriks singular atau non singular. Bisa ya teman-teman? Oke. Ya, itu tadi. Jadi kalau matriks singular itu ketika dicari determinannya itu sama dengan 0. Begitu, Bu Umah. Baik, alhamdulillah Pak Budi Benar nggak keren, kedengeran? hebat Pak Budi. Pak Budi, ini kan tadi sudah dikirim file rumah ya. Boleh minta tolong dicantumkan tidak? Kebetulan nih, Uma pakai HP, laptopnya Uma ada masalah. Coba boleh minta tolong? Ya Pak Albert nggak apa-apa, silakan. Minta tolong di WA-nya Pak Budi. Minta tolong ditayangkan, terus nanti Pak Budi minta tolong bantu coret-coret ya. Siap, Mbak.
Nah, Boleh diperbesar, Pak Budi? oke. Sudah kelihatan, Uma? Ya, diperbesar lagi, lebih maksimal, bisa? Oh, ini sepertinya udah maksimal, Uma. Sudah maksimal. Baik. Baik, Bapak Ibu semua, Uma mau ambil nilai keaktifan ya Bapak Ibu, yang dimana di sini Bapak Ibu bisa melihat ya ada macam-macam atau jenis-jenis matriks yang tadi Pak Budi sudah sampaikan ya. Untuk lebih memahami ya, Uma ingin mengetes apa namanya Bapak Ibu, apakah dari penjelasan Pak Budi ada yang menangkap atau sudah ada yang paham. Setidaknya kalau bisa mengisi ini semuanya berarti sudah dinyatakan layak paham ya berarti ya. Baik, Uma minta siapa yang bisa menjelaskan yang pertama nih? Ada kolom yang pertama yaitu matriks ya. Di sini ada diketahui bentuk-bentuk ikut A, B, C, D sampai dengan K ya. Nah, matriks ini itu apa sih namanya, memiliki keunikan yaitu dia memakai huruf kapital ya dalam apa namanya penyajiannya. Nah, di sini ada yang matriks, ada yang bukan matriks, dan ada jenis-jenis matriks. Nah, Uma minta apa namanya buat kalian siapa saja bisakah menyebutkan yang mana matriks, yang matriks baris, yang mana matriks kolom, tapi bukan kelompok satu ya. Jadi untuk kelompok satu cuma minta tolong digariskan atau disilang ya untuk pengisiannya. Boleh? Dimulai dari matriks dulu. Yang mana yang matriks? Siapa namanya? Ada yang bisa? Izin jawab Ibu Miss. Ya, dengan siapa? Maaf. Uma. Nuriani, Uma. Fitri ya? Fitriani. Yang matriks aja ya, yang matriks. Yang matrik itu yang A. Coba di Pak Budi di A pelan-pelan ya. Baik, Matrik. terus Masuk matrik bujur sangkar ya. Karena sebentar. Matriks aja, jenis-jenis matriks dulu, Fitri. Jangan ke kolom yang kedua, jangan ke matriks baris dulu. Matriks aja dulu. Yang atas. Yang B matriks ya, Bu Nuriani. Ya. Kamu fokusnya yang di atas dulu, yang matriks yang matriks aja dulu ya. Yang mana yang matriks, mana yang bukan. Perhatikan dulu. Ayo Bu Nuriani lanjut. Yang B apakah dikatakan matriks? Nuriani apa Fitriani? Fitriani. Oh, tadi Fitriani. saya lihat namanya Bu Nuriani di sini. Nuriani. Nuriani Bu di sini SI. Oh iya, silakan. izin Uma, maksudnya dari A sampai K ini apakah termasuk matriks gitu ya? Betul. Kalau yang A matriks, terus yang B juga matriks, Betul. C matriks juga. Yang benar, coba lihat, perhatikan. Belum. C Ada yang bisa bantu? Coba. Oke, Bu. saya bisa, Bu. Boleh, Ini bukan matriks, Bu. Sebutin namanya, sebutin namanya. Sultan, Bu. Sultan, ayo. Sultan kelompok satu ya? Gak boleh. Boleh gak, Bu? Gak boleh, Sultan gak boleh kelompok satu. Selain Indra, itu, Indra. Bagi-bagi. Indra, Ya udah saya Bu. Dino ya. Ayo, Pak Dino, silakan Pak Dino. Yang C itu bukan matrik. Yang C bukan matriks. Mana Pak Dino? Mimpi di bawah. Pak, diulang lagi dari A. B, C, B matrik, C bukan. terus kalau D? matriks Bu. Sebentar Pak Dino dulu. Sebab mau dinilai. B bukan. B bukan. Oke, coba boleh itu dulu katanya D bukan. Terus? Yang E matrik. Matriks katanya. Oke, katanya ya. Kata Pak Dino ya. Terus? F matrik. Pokoknya yang enggak Ya. itu C, D, G.
CD, Belum ada ya. G. Yang bukan matriks. CDG. Bapak Ibu untuk matriks. Saya masih ragu sih yang mau itu. Baik, terima kasih Pak Dino, tapi masih belum sempurna ya, belum benar ya. Baik, untuk matriks, matriks itu dasarnya yaitu terdiri dari bilangan-bilangan real ya Bapak Ibu ya. Apa sih bilangan real? Kalau kita tarik garis, bilangan real itu kan seperti 0 ya. Kalau ke kanan kan 0, 1, 2, 3, 4 positif sampai ke tak terhingga kan ya. Nah, kalau seandainya ke kirinya berarti 0, min 1, min 2, min 3, min selanjutnya. Seperti itu kan, itu masuknya ke bilangan real. Berarti kalau bukan bilangan real, berarti itu bukan matriks. Nah, setelah disampaikan atau pemahamannya seperti itu, nah silahkan ada yang bisa bantu Umah. Namanya siapa? Andi Umah. Andi, silakan Andi. Oke. Bentuk A itu matriks, bentuk B itu matriks, bentuk C itu bukan, bentuk D itu matriks, bentuk E itu bukan. Pelan-pelan. Ya, itu apa? E itu bukan. Dan kenapa bukan? Kenapa bukan? Karena di bawahnya itu ada penurunan. Yang apa? Karena itu bilangin Akar minima itu penurunan. Betul, ada akarnya ya. Berarti itu kan bukan bilangan real ya, intinya. Lanjut. Bukan. F matriks, G matriks, H matriks, K matriks. Oke. Pak Budi, betul nggak kira-kira? Betul, Bu. Betul ya. Oke, Andi keren. Andi siapa namanya? Andi Liani. Dari mana? TI, SI? IF. SI, IS, IF, IF ya? Iya. Informatika, oke. Lanjut. Sekarang terima kasih ya Pak Andi ya. Sekarang matriks baris. Ada yang bisa? Tadi Saya, sudah Bu. disampaikan. Saya, Bu. Namanya. Indrawan. Indrawan, silakan. Kamu. Sebutin G, aja. Bu. Indrawan. Cuman G doang yang matrik baris, Bu. Hanya? G, gajah. Ya, betul. Benar Pak Budi? Benar, Bu. Betul, good job. Lanjut. Dengan siapa tadi? Maaf, Pak Indrawan ya? IF apa SI? Indrawan di TI, Bu. Teknik Informatika. Ya, langsung nilai ya. Terima kasih. Lanjut lagi. Charles, matrik kolom. Pak Alfred. Pak Alfred ya? Iya, Pak Alfred, Bu. Ya, Pak Alfred. Silakan Pak Alfred. Matrik kolom A, B, D, F, H, K. Benar nggak Pak Budi? Sepertinya salah deh, Bu. Matrik kolomnya nggak ada itu. Oh, matrik kolom. Tadi ada matriks baris ya, yang tadi Pak Indrawan sudah konfirmasi. Ya, itu hanya satu katanya Pak Indrawan ya. Kenapa sih? Yang G katanya G saja. Mungkin ada yang tahu kenapa hanya satu matriks baris itu? Karena baris itu cuma vertikal, cuma garis mata, Bu. Nggak ada kolom. Betul, hanya ada satu baris ya, vertikal dan termasuk 000 itu termasuk adalah bilangan real. Tadi siapa tuh yang jawab? Pak siapa? Pak Dino ya? Iya. Pak Indrawan juga? Pak Indrawan juga, oke, siap. Lanjut ya, sekarang matriks kolom silakan. Yang matriks kolom ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Ikutan lagi, Bu. Ya, nggak apa-apa. Dengan siapa? Pak Nofri. Nggak ada, Bu, kalau metrik kolom. Ya. Ada matrik kolom? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tidak ada. Alasannya apa? Dengan siapa tadi Bapak, maaf? Pak Nofri Reza, Bu. Pak Nofri. Pak Nofri, kenapa alasannya? Kenapa matrik kolom di sini pertanyaannya tidak ada? Karena kalau metrik kolom kan bentuknya kolom ke bawah gitu, Bu. Di sini nggak ada satupun. Yang ada cuma metrik baris yang G ini. Kalau yang kolom nggak ada. Itu ada yang kolom yang E. Coba, kenapa? Bukan metrik kan, bukan karena ada yang bukan bilangan real. Betul. Tapi jenisnya seperti itu ya. Jadi kalau seandainya kolom, dia hanya satu baris, tapi dia harus lihat bilangan real. Tapi kalau yang E ini ada akarnya.
pengakaran. Nah, itu bukan bilangan real seperti itu ya. Itu jawabannya. Terima kasih Bapak Nopri. Nopri IF, TI apa di mana? IF, Bu. IF ya, baik. Lanjut sekarang. Matriks bujur sangkar. Saya, Bu. Siapa? Bu, Dino, Bu. Siapa Dino? Oke, Pak Dino silakan. Bujur sangkar. Bujur sangkar berarti B, F, H, K. Bapak boleh Udah, ulang. Diulang. Apa? Bujur sangkar itu di B, Oh, D. beta, Oh, delta, Oh, delta. delta juga. Beta, delta, Beta. Bebek. beta, Beta. Oke. beta, delta, Hmm. terus panta, Panta. terus H, H. India sama K. K. Kenapa Pak Dino alasannya, Pak? Ya karena jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, jumlah baris dan kolomnya sama. Dia berbentuk seperti bujur sangkar atau kotak Bujur ya. sangkar. Iya, Ya. jadi kalau barisnya 3 berarti kolomnya juga harus 3, betul. 3. Thank you Pak Dino. Pak Dino tuh IF ya kemarin ya? Bukan TI. TI ya? Baik. TI. Lanjut. Nah. Sekarang Nah, matriks saya segitiga dulu, bawah. Oma. Matriks segitiga bawah. Silakan yang mau coba. Saya, Bu. Saya juga Dengan siapa? boleh, Bu. Bu Nuryani. Mirza, Bu. Mirza, baik. Bu Mirza silakan. Yang A. Terus yang... Bentar, Bu. Yang A. Yang K. Yang H. Sama yang F. Oke. Pak Budi benar nggak Pak Budi? Mohon maaf, salah. Salah ya? Mohon maaf salah. Dino. Ya. Dino. Oke, siapa yang bisa menyempurnakan? Dino, Oma. Siapa? Yang lain coba Pak Dino, boleh biar ini, biar dapat nilai semuanya. Jalan dulu deh. Nggak boleh Ada maruk, lagi? Dino. Yang lain boleh? Yang belum menjawab? Saya Bu Zaki, Bu. Zaki, silakan Zaki. Segitiga bawah ya Bu ya. Betul. Segitiga bawah itu yang D sama F. 2 aja. Iya. Coba Uma tanya, alasan kamu kenapa memilih D? Aduh, putus. Karena pokoknya diagonal bawahnya itu kosong. Diagonal bawahnya? Kosong. Diagonal bawah. Segitiga bawah maksudnya. Astaga. Salah, terbalik. Oh, kebalik ya? Kebalik. Kan ini kan matriks segitiga bawah ya. Oh iya ya. Oh iya Jadi, kebalik. Kak doang nggak sih, Oma? Kenapa? Kak Berarti doang nggak sih? nggak tetap D sama F. Ya, kenapa alasannya aja? Alasannya kenapa? Karena yang segitiga atasnya kosong. Yang segitiga atasnya kosong, betul. Jadi Ya. matriks segitiga bawah itu berupa angka-angka, bukan 0 ya. Ya, Oh iya. seperti itu ya. Betul. Jadi kalau segitiga bawah, angka-angka, yang atasnya segitiga atas, ya itu 0 semua gitu. Itu perbedaannya. Jadi jika Bapak Ibu melihat segitiga bawahnya ada angka, lalu di atasnya, di segitiga atasnya itu 0 semua, maka disebut dengan segitiga bawah. Ya, seperti itu ya. Terus di contohnya nih yang F nih ya. Contoh F nih. Itu apa namanya? Ini kalau seandainya di 0 paling bawah ini, yang 0 bawah, ini di angka 2 misalkan. Ya, itu masuknya juga segitiga bawah Bapak Ibu. Karena kenapa? Ada 0 di atas. Gitu, seperti itu. Ya, itu masuknya ke segitiga bawah. Lanjut ya, terima kasih Zaki. Zaki dari mana Zaki? TI? IF Bu. IF ya. Ya. Baik, lanjut lagi sekarang. Segitiga atas, ada yang bisa? Saya Uma. Izin.
Rudi Aprianto dari Prodi TI. Baik. Pak Rudi, silakan. Ya. Yang matriks segitiga atas itu yang B, Mm-mm, Bravo, terus Delta. mm-mm. Udah. Benar Sorry. nggak, Pak Rudi? Ini Hah? dicoret F yang pantai juga. Jadi ada 2, ada 3? Ada 3. Ada 3. Kenapa alasannya Bapak Rudi? Alasannya karena itu elemen yang di bawah diagonal utama adalah 0. Betul, sudah paham ya di sini ya berarti ya. Berarti kalau untuk segitiga segitiga atas itu kebalikan dari segitiga bawah ya. Jadi matriks yang segitiga bawahnya berarti 0 semua gitu. Jadi angka-angkanya ada di atas semuanya. Gitu loh ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Lanjut sekali. Lanjut lagi satu lagi ya. Berarti tinggal matriks diagonal. Ini Uma juga ada izin nih. jawaban jawab. Oke, silakan. Coba izin jawab. Dengan siapa? Sebutin namanya. Nuriani SI. Oh, Nuriani, silakan. Tadi ya. Matriks diagonal yang termasuk matriks diagonal yang F, Uma. Yang F aja satu. coba dicek lagi, benar tidak? Hanya satu. Apa sih matriks diagonal? Coba. Elemen yang bukan diagonal utama bernilai 0. Ya, betul. Benar, hanya cuma satu aja? Sama delta ya, ya Uma. Betul. Sama delta ya. Gini, untuk matriks diagonal itu pertambahan antara matriks bawah dan matriks atas itu nilainya, atas bawah itu nilainya 0. Jadi atasnya 0, bawahnya 0 gitu. Itu maksudnya ke diagonal ya. Ini yang ada 0-0-nya di atas bawah. Riani, thank you ya. Di mana ini? Tulisannya? F. SI konversi. Oh ya, SI ya. Terima kasih. Ya. Baik, lanjut lagi sekarang ke kelompok 3 ya. Terima kasih semuanya. Sepertinya sudah banyak yang paham ya. Alhamdulillah. Dites sedikit, alhamdulillah sudah lancar. Kelompok 3 diperbolehkan. Silahkan tampil. Siap, Uma. Yuk. Silakan Pak Yegi. Siap, saya share screen dulu ya Pak. Di presensi atau absensi sudah di-share belum? Belum. Saya copy dulu ya Bu, sebentar. Ya, di grup. Tolong di ini terus di foto ya Pak Budi ya. Uma mau itu buat absen dosen. Siap. Di awal dan di akhir ya. Baik. Terima kasih. Ya. Ya. Sudah tampil ya? Baik, terima kasih sebelumnya dan mohon izin pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang matriks dan operasi matriks. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon dimaafkan jika dalam penyampaiannya nanti ada kurang dan salah, mohon koreksinya dari rekan-rekan semuanya. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Yegi Nur Alam akan bertindak sebagai moderator sekaligus materi juga. Bersama saya ada rekan-rekan juga, ada Mas Wahyu, ada Mas Badrudin, dan ada Mas Hernando. Baik, langsung saja ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Mas Badrudin. Ya, silakan Mas. Sebetulnya matriks dan operasi pada materi dan
banyak dibahas sama kelompok-kelompok lainnya. Suaranya kecil, Mas. Iya, Mas. Coba tidak pakai earphone coba, Pak. Halo, Mas. Jelas? Jelas. Oke, baik. Kami di sini akan menjelaskan tentang definisi persimetri. Seperti juga sudah dijelaskan ya, kalau itu adalah susunan angka dalam bentuk persegi panjang, dan setiap bilangan dalam susunan ini disebut entry. Pada bahasan sebelumnya juga sudah banyak contoh-contoh entry yang umum. Sini juga matriks umumnya dinyatakan dengan huruf besar seperti A, sedangkan entry dalam matriks dinyatakan dengan huruf kecil yang dilengkapi dengan subskrip ganda untuk menunjukkan posisi baris dan kolomnya, seperti AJ, di mana I adalah indeks baris dan J adalah indeks kolom. Next. Ya. Jelasin tentang terminologi dan notasi metrik. Dalam terminologi matriks, susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang, seperti yang dijelaskan dalam teks di atas, adalah representasi sistematis dari data numerik yang digunakan sebagai keperluan seperti menyelesaikan sistem persamaan linear atau menganalisa hubungan antar variabel. Definisi matriks tadi susunan angka dalam bentuk persegi panjang, di mana matriks ini ada matriks yang hanya satu kolom disebut metrik kolom atau vektor kolom, dan yang satu baris disebut vektor baris atau metrik baris. Selanjutnya ada ukuran atau ordo. Ukuran atau ordo suatu matriks menunjukkan jumlah baris dan kolom dalam matriks tersebut. Ukurannya ditulis sebagai M kali N, di mana N ini adalah baris yang horizontal dan N adalah jumlah kolom garis vertikal. Contohnya di sini A sama dengan 5, 2, 4, 1. Ini A berordo 2 kali 2. Next, ini contoh-contoh. Untuk notasi matriks biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Lebih ringkas, matriks juga disebut sebagai AIJ, M kali N atau AIJ, di mana I menunjukkan baris dan J menunjukkan kolom. Contohnya di sini ada A pangkat 11, A pangkat 12, A 13, dan seterusnya. Next. Untuk vektor sendiri, vektor ini adalah vektor baris dan vektor kolom. Vektor baris adalah hanya memiliki satu baris. Contohnya di sini ada A1 atau AN. Vektor baris ini seperti contoh metrik baris tadi ya. Begitu juga vektor kolom. Vektor kolom ini adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom. Di next. Matriks persegi. Matriks persegi ini yang hanya memiliki jumlah baris dan kolom yang disebut metrik persegi. Metrik persegi ordo N memiliki ukuran N kali N dan elemen diagonal utamanya adalah elemen yang indeks AIJ seperti A11, A22, A33. Untuk contohnya sudah dijelaskan tadi
dari jenis-jenis matriks sama pembelian. Jadi next. Skalar juga ketika itu dalam matriks adalah bilangan real, mereka disebut skalar. Matriks 1 kali 1 kadang dianggap sebagai skalar, meskipun notasi 4 juga bisa berarti matriks berukuran 1 kali 1 dengan entry 4. Udah ya, Mas? Oke, Mas, sampai sini aja penjelasan dari saya. Kurang Iya. lebihnya mohon saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Badrudin. Selanjutnya materi tentang operasi metrik, insya Allah akan disampaikan oleh Mas Wahyu ya. Mas Wahyu. Baik, Pak Egy, terima kasih. Selanjutnya ada operasi matriks, yang dimana operasi adalah sekumpulan aturan yang mengatur manipulasi matriks melalui berbagai operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan operasi lain. Lanjut, Pak Egy. Nah, yang pertama ada kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama, yaitu ukuran yang sama, semisal 2x2 matriks A dengan matriks B 2x2 juga. Nah, dan setiap entry yang bersesuaian dari kedua matriks adalah sama. Jadi si anggota-anggotanya itu sama. Sebagai contoh, matriks A 213X dan B 2135. Jika X di matriks A adalah 5, maka dikatakan sama. Tetapi jika X di matriks A tidak sama dengan 5, maka matriks A dan B tidak sama. Lanjut, Pak Egy. Yang kedua ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Syaratnya adalah dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan hanya jika mereka memiliki ukuran yang sama. Jadi ordonya harus sama juga. Misalkan 2x2 ordonya, dan matriks B juga harus 2x2. Sebagai contoh, matriks A 2, 1, negatif 1, 0, dan matriks B minus 4, 3, 2, 2. A ditambah B, ya notasinya sama, misalkan A11, ini A11 ditambah B11 di sini. Nah, begitupun yang ini ada A12 ditambah B13. Maka jika semuanya ditambahkan seperti ini dan hasilnya ini. Begitupun juga sifat ini sama dengan pengurangan. Lanjut, baik. Nah, yang ketiga ada perkalian saklar matriks, yaitu produk antara suatu skalar bilangan tunggal dan suatu matriks diperoleh dengan mengalikan setiap entry matriks dengan skalar tersebut. Jadi jika A sama dengan AIJ adalah matriks dan C-nya adalah sebuah skalar, maka kelipatan skalar C kali A diberikan oleh rumusnya adalah C dikali AIJ. Di sini ada contohnya matriks A 2, 3, 1, 3 dan skalarnya C2. Nah, jadi semua elemen yang ada di matriks A 2, 3, 1, 3 dikalikan 2 yang dihasilkan 4, 6, 2, 6. Ya, lanjut lagi. Yang ketiga ada perkalian matriks. Perkalian dua matriks A kali B hanya mungkin jika jumlah kolom dan matriks pertama A sama dengan jumlah baris dari matriks kedua B. Jadi jika penjumlahan dan pengurangan tadi ordonya harus sama, matriks A 2x2 dan B 2x2, maka yang kalau perkalian yang samanya itu jika matriks A adalah kolom, matriks B adalah baris.
bentuk umumnya seperti ini. Jika A adalah matriks M kali R dan B adalah R kali N, maka dimensi atau ukuran AB adalah M kali N. Jadi semisal matriks A 2 kali 2, 2 kali 3, matriks B 3 kali 2. Nah, maka matriks A dan B yaitu M-nya dari A dan B-nya dari N si dimensinya. Jadi nanti si dimensinya adalah matriks AB berordokan 2 kali 2. Oke. Lanjut lagi. Nah, contohnya seperti berikut. Matriks A jika dimensinya 2 kali 3 dan matriks B adalah 3 kali 2. Nah, jadi yang seperti tadi sifatnya adalah dimensinya bakal 2 kali 2 jika dikalikan seperti ini. Cara mengalikannya yaitu baris dikali kolom. 1 dikali 4, 2 dikali 0, 4 dikali 2. Begitupun seterusnya, sehingga mendapatkan dimensi AB yaitu 2 kali 2. Oke, lanjut lagi. Nah, yang kelima adalah perkalian matriks tidak terdefinisi. Perkalian dua matriks tidak terdefinisi jika jumlah kolom dari matriks pertama tidak sama dengan jumlah baris dari matriks yang kedua. Jadi, kalau tadi adalah matriks A itu kolomnya 3 dan matriks B itu kolomnya barisnya 3, maka dikatakan terdefinisi. Nah, jika contohnya adalah A dikali C, 2 kali dimensinya 2 kali 2 dikalikan 2 kali 3 tidak terdefinisikan dikarenakan semisal 2 dikali 1, 5 dikali 0, nah yang akan dikalikan 2 yang mana gitu. Mungkin cukup Pak Yogi. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya, Oh, masih ada Pak Yogi yang transpose. oh sorry, siap. Selanjutnya ada transpose metrik, yaitu kebalikan, seperti yang dijelaskan Pak Budi tadi, kebalikan dari matriks, yaitu merubah baris menjadi kolom, atau kolom menjadi baris, yang dilambangkan dengan A pangkat T, T besar. Lanjut lagi. Nah, contohnya seperti berikut. Jika ada notasi A11, A12, dan A13, maka dibalik. Jadi yang ke bawahnya adalah A12, A13, gitu yang awalnya dari baris tadi. Yang cukup lagi. Nah, sifat khusus transpose untuk matriks persegi yaitu bisa dengan dicerminkan elemen-elemen di atas diagonal utama. Jadi diagonal utama adalah yang ini. Nah, 3 bilangan ini dicerminkan ke diagonal yang bawahnya. Jadi hasilnya seperti ini. Minus 5-nya jadi di baris pertama. Terus 8-nya jadi di baris kedua. Dan 3-nya ada di, jadi cuma digeser ke sini. Nah, selanjutnya ada trace metric. Trace dari matriks persegi A dilambangkan dengan TR dikalikan A, yaitu matriks tersebut. Adalah jumlah dari elemen-elemen pada diagonal utama. Trace hanya terdefinisi untuk matriks persegi, yaitu yang jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi semisal di sini ada A11, A22, dan A33. Nah, ini yang ditambahkan yang diagonal utamanya. Contohnya minus 1 ditambah 5 ditambah 7 memberikan 11. Oke.
Cukup? Ya. Baik, selanjutnya insya Allah akan disampaikan sama saya. Untuk produk matriks sebagai kombinasi linear, dalam konteks matriks, produk matriks A, B dapat dipahami sebagai kombinasi linear dari vektor kolom matriks A dengan koefisien yang berasal dari elemen-elemen kolom matriks B. Penjelasan ini memanfaatkan konsep dasar dari kombinasi linear di mana suatu hasil matriks dapat dibangun dari kombinasi bobot tertentu yang diterapkan pada vektor-vektor membentuk matriks lain. Definisi kombinasi linear jika A1, A2, AR adalah matriks dengan ukuran yang sama dan C1, C2, CR adalah skalar, maka ekspresi seperti C1A1, C2A2, CR dan AR disebut sebagai kombinasi linear dari A1, A2, AR dengan koefisien C1, C2, CR. Teorema 131 produk matriks sebagai kombinasi linear. Misalkan A adalah matriks berukuran M kali N dan X adalah vektor kolom berukuran N kali 1, maka produk matriks A titik X dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor kolom A dengan koefisien yang diambil dari entry-entry dalam vektor kolom X. Sebagai contoh, jika contoh tersebut ini menunjukkan bahwa hasil perkalian matriks A dengan vektor X adalah kombinasi linear dalam kolom-kolom matriks A dengan koefisien yang diberikan oleh komponen-komponen X. Oke, untuk lebih lengkapnya, mari kita coba lihat video terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, belajar bareng aljabar linear yuk. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matriks. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hasil kali matriks sebagai kombinasi linear. Apa sih kombinasi linear itu? Tentunya ini bukan hal baru kan buat teman-teman. Nah, tapi kita coba akan merecall kembali terkait dengan kombinasi linear. Nah, misalkan nih, saya punya suatu matriks yang berupa matriks A dikalikan B, di mana B ini merupakan matriks kolom. Dari sini, kita bisa memisahkan, jadi kita bisa memisahkan A kali B ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi 2 dikali matriks di kolom 1 ditambah dengan min 1 dikali matriks yang kolom kedua, dan juga ditambah dengan 3 dikali dengan matriks di kolom ketiga, yaitu ini. Nah, ketika kita membuat suatu kombinasi yang seperti ini, yaitu ada koefisien, kemudian ada suatu, di sini bolehlah kita bilang suatu variabel, ada koefisien variabel. Nah, inilah yang disebut dengan kombinasi linear. Tetapi di sini kombinasi linearnya variabelnya adalah berupa matriks seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan kombinasi linear. Kombinasi linear ini akan mempermudah kita ketika kita ingin melakukan beberapa manipulasi di dalam operasi matriks. Misalkan nih kita ingin mengalihkan suatu matriks, yaitu matriks A yang berisi koefisien-koefisien nih gambarannya, sama kita kalikan dengan matriks X yang berupa variabel-variabel yang tidak diketahui, di sini adalah X1 sampai Xn. Nah, ketika kita ingin mengalihkannya, maka yang akan kita lakukan adalah mengalihkan ini kan ya, A11 kali X1, A12 kali X2, sampai A1N dikali dengan Xn. Kita jumlahkan. Dan seterusnya A21 dikali X1, A22 dikali X2, dan seterusnya. Nah, seperti ini kan nanti bentuknya. Nah, kombinasi linear ini akan sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin mengoperasikan ini, tapi dengan model yang lebih sederhana. Kita bisa mendistribusikan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn ini sebagai yang namanya koefisien tak nolnya. Nah, jadi seperti ini. X1 dikali A1, 1 dikali A21 dikali A, M1, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan kombinasi linear. Jadi kita bisa memisahkannya secara linear.
Artinya ini pangkatnya semuanya kan 1, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 1. Dan muncul perkalian, kemudian dijumlahkan. Nah, itulah yang disebut dengan kombinasi linier. Gimana dong kombinasi linier yang terdiri dari matriks? Bisa nggak? Ya bisa. Jadi secara umum kombinasi linier itu bisa kita tuliskan menjadi C1A1 ditambah C2A2 ditambah dan seterusnya tambah dengan CRAR. Nah, di sini ada catatannya. Supaya ini dikatakan kombinasi linier adalah A1, A2 sampai AR ini harus matriks yang ukurannya sama. Contohnya kayak ini. Nah, ini kan ukurannya sama nih matriks yang ada di sini. A11, A21 dan seterusnya kan ukurannya sama dengan A12 sama A22 sama AM2 dan seterusnya. Nah, C-nya C1, C2 sampai CR ini merupakan skalar atau bilangan real biasa. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kita sebut dia sebagai kombinasi linier dari matriks A1, A2 hingga AR. Contohnya nih, kalau misalkan saya punya perkalian matriks A kali B, saya pengen mengubahnya menjadi kombinasi linier. Enaknya gimana ya? Nah, kita bisa menggunakan kombinasi linier untuk menyelesaikan A kali B dengan cara yang lebih sederhana. Nah, kalau misalkan kita pakai cara biasa, kita kalikan gitu kan ya. Kan ini kita kalikan terus kita jumlahkan gitu kan. Akan ketemunya adalah 12, 27, 30, 13, 8, min 4, 26, dan 12. Nah, matriks yang berukuran 2 kali 4. Kita bisa menggunakan kombinasi linier untuk menyederhanakan langkah-langkah A kali B. Gimana caranya? Nah, kita bisa mengalihkan A dengan kolom pertama dari B, seperti contoh pada matriks yang dipartisi. Kita bisa mengalihkan A dengan kolom pertama dari B. Nah, untuk mengalihkan ini, kita bisa mengubahnya menjadi kombinasi linier. Seperti ini. 4 kali 1, 2, atau kolom 1, 0 kali kolom 2, 2 kali kolom 3. Sehingga di sini kita peroleh 4 kali 1, 2 ditambah 0 kali 2, 6 ditambah 2 kali 4, 0. Kemudian baru kita jumlahkan. Nah, ini akan mudah sekali sehingga langsung ketemu kolom pertama dari A kali B ini adalah 12, 8. Nah, begitu juga untuk yang seterusnya. Untuk yang kolom kedua, saya bisa mengalihkan A ini dengan kolom kedua dengan membuat kombinasi linier seperti ini. 1 kali 1, 2, min 1 kali 2, 6, 7 kali 4, 0. Kemudian saya jumlahkan. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Kalau dioperasikan, maka akan kita peroleh 27 min 4. Ini menjadi kolom kedua. Dan seterusnya untuk kolom ketiga dan juga kolom keempat. Nah, ini adalah aplikasi kombinasi linier di dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di matriks. Nah, ini sehingga bisa kita katakan bahwa kolom AB ini bisa kita katakan sebagai kombinasi linier dari matriks. Selain menggunakan kombinasi linier dari matriks, kita bisa menggunakan ekspansi baris dan kolom di dalam mengoperasikan A kali B. Misalkan nih, saya kan punya A kali B itu ini ya, 13, 2 min 1, 204 min 351. Ini saya kalikan. Maka saya akan memperoleh yang namanya matriks kolom dari A, ini ya, 1 dan 3 ini. Kemudian saya juga bisa punya yang namanya matriks baris dari B, yaitu R1 sama R2 berisi 204 dan min 351 secara berurutan. Nah, dari sini saya bisa menggunakan perkalian dari C1 kali R1 dan juga C2 kali R2 untuk menentukan A kali B. Caranya gimana ya? Berarti saya tinggal kalikan aja. Ini 12 kali 204 ini. Kemudian saya tambahkan dengan kolom kedua dikali baris kedua dari matriks B. Sehingga kita peroleh 3 min 1 dikali min 351. Nah, dari sini kita bisa peroleh matriks yang pertama itu isinya adalah 204 sama 408. Kemudian matriks yang kedua hasil kalinya adalah min 9, 15, 3. Ya, min 9, 15, 3. Kemudian 3, min 5, min 1. Nah, dari sini baru kita jumlahkan. Akhirnya kita peroleh hasilnya, tinggal kita jumlahkan menggunakan operasi penjumlahan matriks. Maka diperoleh A kali B adalah ini. Selesai deh. Ya, ini yang disebut dengan perkalian AB menggunakan ekspansi kolom baris. Itu. Jadi kita tinggal mengekspansi kolom sama barisnya, kemudian kita kalikan sesuai dengan nama kolom dan juga nama baris. Cara mengalikannya gimana? Ya tinggal kita kalikan kolom 1 dengan baris 1,
kolom 2 dengan baris 2 dan seterusnya kemudian kita jumlahkan. Berikutnya teman-teman ingat nggak tentang sistem persamaan linear yang berbentuk secara umum begini. Nah, kalau misalkan kita ingin mengubahnya ke dalam perkalian matriks yang di bagian ruas kirinya ini, misalkan, nih ruas kirinya ini, saya pengen mengubahnya menjadi matriks, maka yang akan terbentuk adalah kita punya matriks koefisiennya ini, ya, kemudian dikalikan dengan matriks variabel. Di sini matriks variabelnya kita jadikan kolom sendiri. Nah, ini yang ada di dalamnya sini merupakan hasil perkalian dari A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 dan seterusnya sampai A1N dikalikan XN. Nah, dari bentuknya seperti ini kita bisa menyatakan bahwa SPL itu merupakan suatu perkalian metrik. Ini ya, perkalian metrik koefisien dengan matriks variabelnya ini sehingga diperoleh matriks konstanta atau bisa juga kita sebut sebagai bentuk yang seperti ini tadi. Masih ingat nggak yang seperti ini tadi? Ini sebagai kombinasi linier dari matriks kolomnya sehingga bisa kita sebut kalau SPL itu merupakan kombinasi linier dan sekaligus hasil kali matriks. Oke teman-teman, sekian tentang kombinasi linier. Sampai jumpa di Baik, itu tadi tentang ini ya. Baik, selanjutnya dilanjut sama Mas Hernando ya. Oke, makasih Mas Egi. Selamat malam semuanya. Ini suaranya kedengeran nggak ya? Jelas, Mas. Jelas Jelas, ya? Mas. Oke. Oke, jadi bentuk matriks dari sistem linear sebenarnya di bagian akhir video yang tadi udah dijelasin juga nih tentang bentuk matriks dari sistem linear. Di awal matkul kita mulai kan dari sistem linear dulu, persamaan linear ya. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan nih, misalkan 2x tambah, aduh, sorry jelek ya. Oke, ulang lagi. Misalkan kita punya persamaan 2x tambah 5y sama dengan 20. Ya kan? Terus 3x tambah 6y, sama dengan 12. Oke, sebenarnya kita bisa ubah persamaan linear ini jadi dalam bentuk matriks. Tujuannya apa? Supaya ya ngebantu kita untuk nyari nilai dari variabel masing-masingnya ya. Misalkan nilai x-nya berapa, nilai y-nya berapa gitu kan. Oke, tadi di video kombinasi linear sebenarnya udah dijelasin juga dari persamaan ini kita bakal misahin persamaan-persamaan ini jadi 3 komponen gitu. Jadi ada komponen koefisien. Tadi udah dijelasin juga koefisien itu angka yang di depan variabel ini ya. Jadi untuk di persamaan pertama, ini misalkan persamaan 1, ini ada persamaan 2. Oke, kalau misalkan ditanya koefisien dari x itu apa? Di persamaan 1 berarti 2. Koefisien dari x di persamaan 2 apa? 3. Begitu. Oke, jadi kita bisa ngebangun namanya koefisien matriks. Jadi kita cuma ambil koefisiennya aja dari tiap variabelnya. Jadi kita bisa buat satu matriks, kita ambil koefisiennya aja. Di persamaan yang pertama ada 2 sama 5 ya. Terus di persamaan kedua ada 3 sama 6. Oke. Ini matriks koefisiennya. Terus kita bisa kaliin sama variabelnya. Variabel apa aja sih yang kita mau cari? Ya kan? Ada x sama y. Dalam bentuk vektor kolom ya, atau matriks kolom. Ini hasilnya kita bisa ambil dari ini nih. Hasil dari persamaannya kita bikin dalam bentuk matriks juga. Secara rule ini harusnya udah memenuhi ya. Jadi kita punya matriks 2 kali 2, kita kaliin sama matriks 2 baris kali 1 kolom, hasilnya pasti karena ininya sama bisa dikaliin kan. Jadi hasilnya bakal jadi matriks 2 kali 1. Nah ini matriks 2 kali 1 gitu ya. Gitu kan. Nah, tadi di video kombinasi linear kita udah lihat nih kalau misalkan bentuk perkalian ini kita ubah jadi kombinasi linear, dia bakal jadi kayak gimana. Jadi ini bisa saya pisah ya. X
Aduh, X dikali matriksnya ya. Sorry, 2 kali X. Oh, nih. Yang dikalikan ke X kan ini ya, 2, terus 5-nya dikali ke Y, 3 kali ke X, 6 kali ke Y. Oke, berarti 2 sama 3-nya dikali ke X ditambah, sorry, di sini ada Y. 2, 3, 5, 6 ya. 5, 6 ini sama dengan ini hasil dari persamaannya. Ini sebenarnya ujung-ujungnya balik lagi ke persamaan linear kita sih. 2X tambah 5Y sama dengan 20. Terus ini juga 3X ditambah 6Y, sorry, 3X tambah 6Y sama dengan 12 gitu. Oke, ini kita ngubah bentuknya dulu ya, dari persamaan linear jadi matriks. Jadi ada 3 komponen nih, matriks ya namanya boleh apa aja, misalkan matriks A, di sini ada vektor dari variabelnya, baru ini ada vektor kolom dari hasilnya gitu. Coba Mas Egi boleh next. Oke, ini ya, kalau misalkan angkanya atau entry dari persamaannya lebih banyak, kita bisa jabarin jadi begini nih. Oke, ini koefisiennya A1, A11, A21, A sampai AM1 ya. Jadi banyak barisnya itu M. Di sini banyak kolomnya adalah N gitu. Oke, next lagi Mas Egi. Oke, ini tadi udah dijelasin ya. Kita bisa bagi jadi komponen-komponen, misalkan matriks coefficient. Next lagi. Ada vektor dari variabelnya. Kalau tadi saya pakai X sama Y, gitu kan. Kalau misalkan di contoh yang di slide-nya ada X1, X2, sampai Xn gitu kan. Berarti ada N persamaan. Berarti untuk vektor B-nya juga ada M ya. Ini sampai ke, atau kalau mau disamain jadi N gitu. Oke. Terus kalau misalkan kita udah pisah-pisah nih jadi komponen-komponen ini, terus bisa diapain gitu kan. Oke, Mas coba di next. Oke. Jadi dari komponen-komponen itu kita bisa bikin ini yang namanya matriks perluasan. Matriks perluasan itu simpelnya ya matriks originalnya diekstensi atau diekspansi lagi pakai matriks yang kedua gitu. Jadi kalau misalkan contoh tadi ya, tadi matriks koefisiennya ada 2, 3, 5, 6. Ini matriks koefisiennya dikalikan dengan vektor variabelnya ini XY sama dengan 20, 12 ya. Kita bisa pakai dua matriks ini nih. Matriks koefisiennya dengan matriks hasilnya. Jadi matriks koefisiennya diperluas dengan matriks koefisiennya sehingga kita dapat matriks perluasan yang bentuknya kayak gini. Diperluas 20, 12 ini ya. Ya ini tadi kelewat sedikit, ini notasinya ya, cara nulisnya. Jadi matriks originalnya diperluas dengan matriks yang kedua gitu. Ini cara nulisnya, notasinya aja sebenarnya. Oke, terus kalau misalkan kita udah perluas nih, bisa diapain gitu kan. Kemarin kalau nggak salah kita sempat belajar eliminasi Gauss ya. Eliminasi Gauss, jadi kita pertama buat apa namanya,
matriks ini jadi echelon formnya, dibikin kayak tangga, supaya kita bisa dapetin X-nya berapa sih, Y-nya berapa sih. Coba dicontohin aja ya. Aduh, ya langsung. Coba dicontohin aja deh. Misalkan jadi untuk eliminasi Gauss itu kita bisa ngelakuin namanya elementary row operation. Tuh, jadi ini baris 1, ini baris 2 supaya kita nggak bingung aja sih. Gitu. Dari sini saya bisa bagi 3 di baris kedua ini nih. Baris kedua ini kita bisa bagi 3 ya, karena semuanya bisa dibagi 3 nih. 3, 6, 12 bisa dibagi 3. Jadi ketika baris kedua saya bagi 3, jadi 1, 2, 4 di sini ya. 2, 5, 20 ini masih begini ya. Oke. Dari sini saya bisa bikin kolom pertama ini nih, baris pertama kolom pertama, angka 2 ini jadi 0. Caranya gimana? Baris keduanya saya kali 2, baru dikurangin. Jadi ini kalau misalkan baris kedua kolom pertamanya saya kaliin 2, kan ini jadi 2. 2 kurang 2 jadi 0. Gitu. Biar nggak bingung ditulis aja deh. 0, ini 1, 2, ini tadi 4 ya. Oke. Karena ini udah dikurang sama 2, dia jadi 0. Berarti untuk entry yang di sini dan di sini, saya harus melakukan operasi yang sama gitu. Jadi baris keduanya kita kaliin 2, baru dikurangin. Jadi 5 dikurang 2 kali 2, 5 kurang 4, di sini 1. Gitu. Di sini juga sama, 20 dikurang 4 kali 2. 20 kurang 8, berarti 12 ya. Gitu. Oke, untuk memenuhi bentuk echelon form itu kan berarti apa namanya, harus minimal bentuk segitiga atas ya. Berarti ini nggak bisa nih kalau misalkan nolnya yang di sini. Gitu. Jadi barisnya bisa saya switch. Gitu. Kalau misalkan udah di switch, bakal jadi di sini 1, 2, di sini 4 ya. Baru ini 0, 1, di sini 12. Oke, sebenarnya dari sini udah kelihatan nih. Oke, ini matriks barunya. Kalau misalkan sekarang saya pakai matriks ini sebagai matriks koefisien, saya ubah ke bentuk yang tadi ya sebelumnya. Ini bakal jadi 1, 2, 0, 1 dikalikan dengan X-nya lagi, ya kan? Baru ini jadi vektor hasil yang baru. 4, 12. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalkan saya kaliin 0 ke X, itu jadi 0 ditambah 1 ke Y. Sorry, ini 0 kali X ditambah 1 kali Y, hasilnya adalah 12. Oke, berarti di sini Y sama dengan 12. Kita udah dapat solusinya Y sama dengan 12. Kalau gitu, kita bisa masukin Y ke persamaan yang baru, yang satunya lagi ya. Jadi kita kaliin sekarang 1 kali X ditambah 2 kali Y sama dengan 4. Itu saya tulis di atas ya. 1 kali X ditambah 2 kali Y sama dengan 4. Tadi Y-nya sama dengan 12, berarti tambah 24 sama dengan 4 gini ya, ini X. Berarti X-nya sendiri sama dengan minus 20. Oke, ini kita udah ketemu hasilnya. Jadi dari sini waktu udah bentuknya echelon form atau reduced echelon formnya ini udah satu-satu, kita bisa langsung lebih mudah untuk dapetin nilai dari variabelnya. Gitu sih teman-teman. Jadi ini salah satu tools saja yang kita bisa pakai untuk menyelesaikan persamaan linear.
Itu matriks perluasan sama bentuk matriks dari sistem linear. Oke. Terus next Mas. Partisi matriks. Oke, jadi kita bisa bagi matriks yang besar jadi submatriks atau matriks yang lebih kecil gitu. Kalau misalkan ini definisinya saya baca, partisi matriks adalah teknik membagi matriks besar menjadi submatriks yang lebih kecil dengan cara mengelompokkan elemen-elemen baris dan kolom tertentu. Proses ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti dalam pemrosesan sinyal, sistem persamaan linear, dan analisis numerik. Gitu. Oke, next. Oke, misalkan kita punya matriks A yang isinya ini ya. Matriks ini kita bisa partisi atau kita bagi jadi 4 buah matriks yang lebih kecil. Gitu, misalkan A11 ini A gede ya. Kalau ini A kecil, A11, A12, A21, dan A22. Oke, cara ngebaginya sebenarnya bebas aja ya selama dia posisinya nggak berubah gitu. Kalau misalkan kita lihat A11 ini isinya adalah A kecil 11, A kecil 12, A kecil 21, A kecil 22. Jadi posisinya nih nggak berubah nih. Karena dia adalah bagian dari satu matriks yang lebih besar yaitu matriks A gitu kan. Sebenarnya kita mau bagi A11 itu yang ini, nah terus A21-nya begini juga nggak apa-apa sih, tergantung kebutuhan sebenarnya. Gitu, cuma ini salah satu teknik aja kita mempartisi sebuah matriks jadi matriks yang lebih kecil gitu. Oke, lanjut lagi Mas. Oke, jadi dari matriks yang lebih besar itu kita bisa bagi ya. Misalkan kita cuma butuh baris spesifik aja dari satu matriks. Misalkan kita cuma butuh row yang pertama aja, jadi kita bisa partisi itu, kita ambil yang bagian atasnya aja, bagian bawahnya kita nggak peduli gitu. Tergantung use case-nya juga itu bisa jadi perhitungan kita lebih efisien ya, karena kan kita nggak perlu ngelihat apa nggak perlu ngitung entry-entry yang lain nih, gitu. Kita cuma ngelihat spesifik ke baris atau ada juga ya vektor kolom ya. Partisi menjadi vektor kolom baris atau kolom yang bersangkutan gitu. Oke, lanjut lagi Mas. Oke, ini vektor kolomnya ya, jadi sama juga. Jadi bisa dibagi jadi vektor kolom nih. Jadi barisnya yang banyak, kolomnya cuma satu doang gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, perkalian matriks dengan kolom dan baris. Perkalian matriks menggunakan kolom dan baris adalah teknik yang memungkinkan kita untuk menghitung hasil perkalian matriks sebagian, yaitu dengan mendapatkan baris atau kolom tertentu dari hasil matriks tanpa perlu menghitung keseluruhan produk atau hasil kali ya. Keseluruhan hasil kali. Teknik ini berguna dalam konteks komputasi matriks besar dan membantu meningkatkan efisiensi. Jadi kelihatan nih kalau misalkan matriks udah gede banget, kalau misalkan kita mau hitungin semua, bakal makan waktu yang lebih lama ya. Resource-nya pasti bakal ini. Jadi untuk meningkatin efisiensi kita bisa lihat, kita bisa partisiin mana aja yang kita butuh hitung gitu. Oke, lanjut lagi. Perkalian matriks dengan kolom. Ini kalau misalkan dilihat, misalkan kita punya matriks A dan B. Kita punya matriks A dan B. Ada dua matriks nih. Ini hasil perkaliannya ya, A kali B. Oke, ini matriks A, matriks B. Misalkan dari hasil perkaliannya ini kita cuma apa namanya, kita cuma butuh kolom tertentu aja nih. Ya, misalkan kita cuma butuh, anggaplah ini kolom I ya, nggak tahu lah ini berapa, bebas aja gitu kan. Kita cuma butuh nilai-nilai dari kolom I ini. Berarti nggak perlu dong saya kaliin A kali B, baru dapetin semua matriksnya, baru kita cek yang kolom I doang. Makan waktu gitu. Lebih baik saya cuma ngambil kolom I dari baris dari matriks B aja sebenarnya. Ini matriks B, jadi yang saya kaliin sekarang cuma matriks A dikali vektor ya. Ini matriks B ya.
matriks B tapi cuma ambil di baris I-nya aja, nanti dapat hasilnya ini kolom yang kita butuhin aja sebenarnya gitu. Kalau misalkan coba next Mas. Untuk perkalian matriks dengan baris juga sama ya. Kalau misalkan kita cuma butuh satu baris yang spesifik aja ya nggak perlu kita kaliin semuanya. Jadi misalkan ada barisnya J, yang kita butuh baris J aja, berarti dari matriks A kita cuma ambil baris J-nya aja nih. Sorry, oke, misalkan ada matriks A, gambarnya sama kayak tadi, terus dikali matriks B, terus ini ada matriks hasil perkaliannya A kali B, dan kita cuma concern sama row ke J aja nih. Row ke J aja berarti kita cuma perlu ambil entry-entry dari row J dari matriks A dikaliin sama matriks B ini gitu. Jadi apa namanya, secara perhitungan pasti lebih cepat kalau misalkan matriksnya gede banget gitu. Oke, next lagi. Oh, kurang lebih penjelasan dari saya untuk partisi sama bentuk matriks dari sistem linear sekian. Ini ada satu video yang mungkin bisa lebih jelas ngejelasinnya ya. Kalau misalkan kata-kata saya tadi belibet-belibet. Oke. Halo teman-teman semua, belajar bareng aljabar linear yuk. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matriks. Matriks yang dipartisi. Apa sih matriks yang dipartisi itu? Matriks dapat dipartisi menjadi matriks yang lebih kecil dengan menggambar garis horizontal dan juga garis vertikal di antara baris dan kolom yang terpilih. Misalnya nih, saya punya matriks A. Saya ingin mempartisi matriks A ini dengan membuat garis vertikal dan juga garis horizontal yang seperti ini. Maka akan terbentuk komponen-komponen, yaitu A11 berupa matriks yang berukuran 2 kali 3, yaitu matriks yang berisi 1, 2, 1, 3, 1, 1, dan juga komponen matriks A21 berisi matriks berukuran 1 kali 3, yaitu berisi 4, 1, 2. Dan juga komponen A yang ke-12, yaitu baris ke-1 kolom kedua itu berisi matriks berukuran 2 kali 1, yaitu isinya 1, 3, sama matriks A22 yang berisi matriks berukuran 1 kali 1, yaitu berisi 4. Secara umum kita bisa melihatnya sebagai bentuk yang seperti ini. Jadi kita membuat garis vertikal, horizontal seperti ini. Boleh nggak garisnya di sini? Boleh. Jadi misalkan garis di sini, horizontal di sini, atau horizontalnya di tengah sini, boleh. Bebas. Yang jelas ini disebut sebagai matriks partisi. Kemudian kita juga bisa membuat garis horizontal yang memisahkan setiap barisnya sehingga terbentuk yang namanya matriks baris, yaitu baris 1 isinya 1, 2, 1, 1, baris 2 isinya 3, 1, 1, 3, baris 3 isinya 4, 1, 2, 4. Nah, dari sini apabila kita membuat garis horizontal di antara baris-barisnya, maka akan membentuk yang namanya matriks baris, yaitu R1, R2, dan R3. Gimana kalau kita membuat garis vertikal? Nah, kalau kita membuat garis vertikal memisahkan setiap kolomnya, maka akan terbentuk yang namanya matriks kolom. Yang isinya adalah matriks kolom pertama 1, 3, 4, matriks kolom kedua 2, 1, 1, matriks kolom ketiga yaitu 1, 1, 2, dan juga yang terakhir matriks kolom keempat yaitu 1, 3, 4. Nah, secara umum bisa kita gambarkan seperti ini. Ketika garis vertikalnya membagi setiap kolomnya, maka akan membentuk matriks kolom yaitu C1, C2, C3, sampai C4. Dan ini berlaku nggak hanya di matriks 3 kali 4 saja ya, tapi bisa secara umum. Nah, perkalian matriks dengan matriks kolom bisa kita gambarkan dengan menggunakan partisi matriks seperti ini. Jadi misalkan nih, saya punya perkalian matriks A kali B.
Nah, kalau saya ingin menyederhanakan agar perhitungan itu nggak rumit, saya akan lebih mudah apabila mengalihkan A ini dengan matriks kolom B. Jadi, akhirnya A ini saya kalikan satu persatu dengan matriks kolom B, sehingga kita peroleh isi dari kolom pertama itu adalah A saya kalikan dengan kolom pertama B. Kemudian untuk kolom kedua, saya mengalihkan A dengan kolom kedua B, dan seterusnya sampai saya mengalihkan A dengan kolom ke N. Boleh nggak kalau misalkan saya pengennya tidak seperti ini, tidak A kali B1, tapi saya pengennya yang A-nya yang saya pecah-pecah menjadi partisi matriks? Bisa. Caranya adalah kita mengalihkan matriks dengan matriks barisnya. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. A kali B itu sama dengan matriks baris dari A kita kalikan dengan B. Sehingga terbentuk yang namanya baris pertama itu adalah baris 1 dari A dikalikan dengan B. Dan seterusnya hingga baris ke M yang diperoleh dengan cara mengalihkan baris ke M dari A dengan matriks B. Gimana penerapannya dalam contoh soal? Misalkan nih, saya punya perkalian matriks A kali B, A-nya itu berukuran 2 kali 3, kemudian yang B itu matriks berukuran 3 kali 4. Saya kalikan dengan urutan seperti ini, A kali B. Nah, saya pengennya supaya lebih mudah ngitungnya, saya bisa menyederhanakan ini dengan membaginya menjadi beberapa matriks kolom seperti ini. Jadi ada matriks kolom yang pertama itu 402, matriks kolom yang kedua 1-2, 7, matriks yang kolom yang ketiga 4-3-5, matriks kolom yang keempat 3-1-2. Nah, kalau saya ingin mengalihkan A ini dengan kolom kedua dari B, maka kalau kita kalikan matriks A ini dengan kolom kedua dari B, maka yang kita peroleh adalah 1 kali 1, 2 kali 1, 4 kali 7, hasilnya adalah 27 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh di sini menjadi kolom kedua dari matriks AB. Gimana kalau kita pengen cari kolom pertama dari matriks A kali B? Oh, berarti kita tinggal mengalihkan matriks A ini dengan kolom pertama dari B. Kalau kita ingin mencari kolom ketiga dari matriks B, berarti kita kalikan A dengan kolom ketiga dari matriks B, dan seterusnya. Dari kolom-kolom yang sudah kita peroleh, kita susun sehingga nanti akan muncul A dikali B adalah hasil perkalian dari A terhadap masing-masing kolom. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian penjelasan tentang matriks partisi. Semoga saja bisa difahami ya. Sampai jumpa. Baik, demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok 3 tentang matriks dan operasi metrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah berusaha yang terbaik ya. Boleh dong tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Luar biasa ya. Penjelasannya detail dan kalian kompak ya, kalian kerjasamanya bagus. Jadi sebelumnya memang sudah harus belajar ya. Jadi Uma kasih nilai yang terbaik buat kalian. Thank you semuanya ya. Sebelumnya untuk absen sudah semuanya absen? Masih ada yang belum? Saya belum kali itu. Ya. Absennya Di yang situ di ada link. deskripsi itu kan Uma? Betul, betul. Ya. Oh ya udah sih itu. Ya, tolong diisi segera karena Uma mau masukkan langsung ke Siakat sekarang juga, malam ini juga, sebelum Uma setorkan ya. Segera diisi. Terus untuk foto boleh semuanya dibuka videonya. Pak Budi ada Pak Budi? Aduh baru nyampe ini. Yuk, di foto dulu yuk. Semua videonya dibuka. Kita foto dulu bareng-bareng. Oke, mohon dibuka semuanya. Pak Budi aja, Pak Budi silakan difoto Pak. Oke. Mohon dibuka ya teman-teman. Halaman 1 dulu. Kemudian sebentar saya pindah dulu halaman 2. Halaman 2. Kemudian sebentar saya pindah halaman ketiga. Oke, Mas sudah semua halaman 3. Sudah saya kirim juga ke grup.
Terima kasih Baik, teman-teman. terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih semua yang sudah hadir dalam perkuliahan ini, luar biasa kalian ya. Untuk kelompok 4, ada di sini kelompok 4? Siapa kelompok 4? Yang Ada selanjutnya. ini. Hadir Uma. Iya, Hadir, udah sampai mana hadir. PowerPoint-nya? Sudah sampai mana PowerPoint sama apa namanya makalahnya? Baru mau mulai besok mah. Baru mulai. Baik, nanti dipersiapkan ya segera. Uma, makalahnya di-share di grup WA aja, mah. Iya. Di grup udah. WA aja. Betul, di share-nya ya. Karena memang kan Oke. sebelumnya kalau bisa mah kan H-7 ya. H-7 PowerPoint sama makalah harus sudah di-share karena harus dipelajari dan anak teman-teman pun harus baca kan gitu kan ya. Baik, terima Iya, kasih. iya. Itu saja ya. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 3, kalian luar biasa. Dan untuk selanjutnya Uma minta yang lebih luar biasa lagi kerja kelompoknya, kerjasamanya. Kita tutup, kita sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, jika mau ada ya keperluan silakan. Uma pamit dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Uma. Sama-sama.